Oke, kita mulai explore suasana eh, puncak. Ini setelah PKL direlokasi ke lokasi ini, dan di sebelah sana itu pintu masuk. Jadi PKL yang di pinggir jalan sekitaran puncak itu, dari Puncak Pas sampai turun ke Gunung Mas, itu semuanya direlokasi ke kawasan ini. Di kawasan ini sebenarnya cukup luas dan juga banyak tersedia warung-warung, ada wahana anak-anak, permainan anak-anak dan lain-lain. Cuma hanya saja sayangnya di kawasan itu masih sangat sepi. Dan bisa dilihat beberapa kios-kios juga ada yang tutup, dan masih banyak beberapa kios yang buka. Sekedar bersantai menunggu kemacetan di kawasan ini tepat banget nih. Misalkan dari arah pulang menuju Jakarta, itu kan biasanya pada hari weekend itu macetnya parah banget. Nah, teman-teman bisa beristirahat di sekitaran sini, dan ini juga ada beberapa spot foto, beberapa bangunan untuk spot foto. Dan untuk bagian atas di kawasan rest area ini pemandangannya sangat bagus banget, view-nya bagus banget. Jadi teman-teman, jika kena macet, beristirahatlah di sini. Di sini nyaman sekali. Dan juga untuk harga-harga di kios-kios yang tersedia di rest area puncak ini, sebaiknya jika teman-teman ingin membeli makan ataupun apa, tanyakan harga dulu. Jangan pernah malu untuk menanyakan harga, karena saya survei di kawasan ini, untuk beberapa makanan yang sama, misalkan sate, itu harganya bisa berbeda-beda di setiap kios. Ada yang murah dan juga ada yang termasuk mahal. Tapi rata-rata standarnya di sini harganya cukup terjangkau. Pada siang hari cukup terik ya teman-teman, tapi karena suhu di sini dingin, jadi panasnya tidak terlalu terasa. Nah, untuk masuk ke gang-gang kecil seperti ini, kios-kios rata-rata di gang-gang seperti ini tutup ya teman-teman. Dan juga di beberapa gang-gang kecil itu banyak sekali sampah atau kotor, seperti bekas pencucian piring, itu limbahnya cukup kotor ya, dan ya begitulah, kebersihannya di sini kurang begitu terawat juga. Dan ini suasana sore harinya aku sematkan di video ini. Kalau sore hari lumayan ramai ya, dan wahana-wahana permainan anak-anak pun dibuka di sore hari. Dan sekarang mari kita lanjut melihat PKL yang digusur, atau melihat keadaan jalanan puncak yang terbaru setelah PKL di kawasan puncak digusur.
Dan di kawasan ini juga terdapat beberapa parkiran atau banyak parkiran yang memuat banyak banget mobil karena parkirannya luas, tetapi pengunjung tidak boleh parkir di depan kios-kios atau pedagang yang tersedia di jalanan utama rest area Puncak Pas. Jadi parkiran disediakan khusus untuk kendaraan-kendaraan ya teman-teman. Untuk nongkrong di sore hari ataupun di malam hari ini cukup recommended ya teman-teman, karena ketika di sore hari view-nya itu bagus banget di sini, apalagi di malam hari. Hanya saja kita nyari tempat nongkrongnya itu di kios-kios bagian atas ya. Kalau di bawah itu kurang begitu bagus. Saya rekomendasiin sih tempatnya di atas, di kios-kios bagian atas. Untuk balita, di bagian pintu utama juga terdapat beberapa wahana untuk permainan anak-anak. Hanya saja kita parkirnya agak begitu jauh ya. Jadi ke bagian wahana anak-anak itu cukup jalan kaki dan cukup jauh jika balita itu misalkan belum bisa berjalan ataupun sedang ingin digendong. Itu cukup melelahkan bagi ibu-ibu yang menggendong anak. Baik, sekarang kita lanjut melihat keadaan di pinggir jalan Puncak. Kita mulai dari rest area Gunung Mas menuju Puncak Pas. Sekarang setelah ditertibkan para PKL di samping kiri dan kanan itu sekarang dibatasi oleh pagar-pagar beton ataupun pagar-pagar besi. Mungkin bertujuan agar PKL tidak melakukan hal nakal atau kembali berjualan di sekitar jalanan Puncak. Untuk pedagang kaki lima sendiri di kawasan ini sudah bersih. Hanya saja masih tersedia beberapa kaki lima, namun pedagang kaki limanya sekarang menggunakan sepeda motor atau mobil untuk berjualan di pinggiran jalan sekitaran Puncak. Nah, untuk di spot foto seperti ini, di beberapa titik di kawasan Puncak banyak sekali spot foto. Dan di sini itu ketika kita berhenti atau menyimpan kendaraan di pinggir jalan, itu dikenakan parkir oleh pemuda-pemuda, mungkin pemuda-pemuda setempat. Dan saya juga tidak tahu apakah parkir itu resmi ataupun tidak. Dan menurut saya sih termasuk hal yang wajar, karena ketika saya parkir pun saya mencoba berhenti di beberapa titik dan ternyata dikenakan parkir, dan tarif parkirnya pun itu cukup murah dan standar. Bahkan kalau motor pun saya sempat berbicara dengan seorang tukang parkir di sana, mereka boleh dibayar seikhlasnya. Jadi menurut saya itu cukup wajar ya, karena mereka juga menjaga kendaraan kita. Selain itu juga mereka juga merapihkan kendaraan kita di pinggir-pinggir jalan. Jadi hal yang wajar ketika kita ngasih uang parkir itu seikhlasnya, menurut saya sih wajar. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin karena ini jalanan umum dan mereka juga dari beberapa orang banyak yang merasa terganggu dengan aktivitas adanya parkir liar tersebut. Disclaimer, saya juga tidak tahu apakah mereka resmi dari dinas tertentu atau orang-orang terkait, ataupun hanya sekedar untuk parkir liar atau pungli. Karena pada kenyataannya yang saya lihat banyak sekali kendaraan yang berhenti di beberapa titik di kawasan pinggir jalan Puncak hanya untuk sekedar berfoto-foto atau untuk ngopi di pinggir jalan.
Terlihat juga di beberapa titik di pinggiran jalan puncak masih banyak sekali reruntuhan bekas penggusuran, dan itu menurut saya cukup mengganggu pemandangan ya. Dan teman-teman yang bermain ataupun berhenti di pinggiran puncak, jangan khawatir, karena warung-warung PKL sekarang itu banyak juga yang menyediakan makanannya pakai motor ataupun pakai mobil. Jadi untuk hanya sekedar ngopi, warung-warung PKL ya berjalan ya, warung-warung PKL berjalan itu cukup banyak ditemui di sekitar pinggiran puncak. Nah, ini dia di sekitaran Masjid At-Taun Puncak. Ini dulunya itu legend dari para PKL ya. Di sini banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak permanen ataupun semi permanen di depan kawasan Masjid At-Taun Puncak yang sekarang sudah benar-benar dibersihkan. Dan di kawasan ini juga semua PKL-PKL itu dibersihkan, dan lihatlah hasilnya, semua pemandangan itu terlihat jelas dari kebun teh sampai pegunungan-pegunungan yang ada di puncak Bogor. Positifnya ini cukup menyenangkan ya kita ketika kita jalan-jalan di kawasan puncak Bogor. Terlihat jelas ya bahwa pinggir-pinggir jalan di kawasan puncak itu dipagar besi. Itu menandakan kalau kita itu tidak boleh masuk atau dilarang ke kawasan kebun teh puncak. Mungkin untuk sekedar parkir ataupun menyimpan kendaraan bermotor di pinggir jalan itu boleh-boleh saja mungkin. Tapi untuk masuk ke kawasan kebun teh atau melewati pagar pembatas itu sudah jelas dilarang ya teman-teman. Dan sampai di kawasan Talaga Saat pun sama, itu semuanya bersih dari PKL. Dan mungkin puncak sekarang terlihat sangat asri ya. Enak sekali motoran di sini. Motoran berkendara itu untuk sekarang enak sekali di kawasan puncak ini. Dan ngomong-ngomong, saya ke kawasan puncak ini di pertengahan November, di tanggal 13 November 2024. Dan terlihat warpat pun itu sudah digusur, dan ini hanya tersisa bangunan megah. Ini bekas restoran yang sekarang sudah digaris polisi atau sudah tutup.
Dan sekarang ini tanggal 13 November saya lihat masih ada alat berat di kawasan Warpat. Masih ada penggusuran. Tapi untuk di Warpat yang bagian kiri di dekat tulisan Puncak Pas, di sini warung-warung PKL masih banyak dan masih bisa kita untuk ngopi, nongkrong ataupun sekedar jajan dan beristirahat untuk menikmati pemandangan. Sekian video dari saya, sampai di sini saya undur diri. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe.